kita berdoa ya. Nah, silakan ketua kelas memimpin doanya. Semua siap berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam para Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya, Nak. Ya, Ibu panggil sesuai dengan nomor urut. Alda Dinata, Albert, Ayu Lestari, Aira Putri, Bagas Satria, Estiana, Hendra Arif, Ica Aulia, Indri, Juliansa, Kartini, Lucy Rahmawati, Mendisa Putra, Nanda Adisa. Nanda Adisa? Apa ya? Ibu neneknya meninggal. Oh iya, mungkin ya. Oktarianda, Rama Wijaya, Rendiadi,
kalian. Ya, untuk penyemangat kalian belajar. Ibu ingin menanyakan pertanyaannya ini nak. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Oke, Fadila. Boleh jawab. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, berbeda-beda tetapi tetap Satu jua. itu tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Terus di sini nah ada lagi pertanyaan Ibu. Kita di Indonesia ini menganut tadi katanya ada 6 agama seperti kita bahas di minggu yang lalu. 6 agama ini memiliki tempat ibadah masing-masing. Ya, yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui ya di Indonesia. Ibu minta tolong sebutkan agama dan tempat ibadahnya. Siapa yang bisa tolong tunjuk tangan? Saya, Bu. Oh, gantian ya, satu-satu. Ibu tanya dulu. Esti, apa Esti? Agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya di mana Esti? Masjid. Oke, benar ya? Benar nggak? Benar. Esti. Oh, siapa lagi yang bisa jawab selain ini agama Islam sudah? Siti Fadila mau jawab apa? Pura, Bu. Pura, tempat ibadahnya apa? Hindu. Ya, tempat ibadahnya pura, agamanya Hindu. Benar nggak? Terus siapa lagi yang mau jawab? Ya, Kartini apa Kartini? Kelenteng, Bu. Ya, kelenteng agamanya? Konghucu. Oke, jawabannya benar? Benar. Siapa lagi? Yang jawab? Ya, Okta. Wihara, Bu. Wihara, itu tempat ibadah untuk agama apa? Buddha. Oke, jawabannya benar nggak? Benar. Satu lagi. Siapa lagi yang mau jawab? Satu lagi agamanya? Ayo, Oh iya, Hendra Arif, silakan Hendra. gereja, Bu. Gereja tempat ibadah agama apa Hendra? Kristiani, Bu. Oke, jadi jawaban Hendra untuk tempat ibadahnya tadi gereja itu di mana tadi? Agama? Gereja. Ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik itu ibadahnya di Gereja. Ya. Nah ya, semangat kita ya. Ya, Bu. Bu. Lanjut kemarin kita ngebahas tentang suku, agama, ras, ya, golongan. Nah itu 4 yang kita bahas. Kita lanjut ke tema yang berikutnya. Kita di sini akan menganalisa ya tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Sebelum Ibu membagikan tugas kepada kalian, kalian tonton terlebih dahulu video untuk biar kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Video ini tolong disimak baik-baik ya nak. Setelah ini nanti ada dari video, kalian akan Ibu berikan pertanyaan. Ya, jadi sebelum kalian Ibu beri tugas ya mengerjakan tugas seperti minggu yang lalu, kalian tolong simak video yang akan Ibu tampilkan ya. Video ini kalian simak apa isi dari video tersebut ya. Dengar anak-anak? Iya. Semangat ya. Ya, kita saksikan video terlebih dahulu. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Juliana Diana. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang cara menghargai keragaman agama, suku, ras, budaya, dan gender di Indonesia ya. Tentu saja bersama Ibu Juli. Nah, anak-anak tahu tidak, sikap menghargai itu disebut dengan toleransi. Nah, Ibu kasih tahu ya, toleransi itu berasal dari bahasa Latin loh anak-anak, yaitu tolerare, artinya sabar membiarkan sesuatu. Jadi, toleransi adalah menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, sekarang kita tahu nih, Indonesia sangat beragam. Mulai dari sukunya yang beragam, budaya yang beragam, agama yang beragam, ras yang beragam, gender yang beragam, kegiatan ekonomi yang beragam, dan masih banyak lagi keragaman-keragaman di Indonesia. Nah, kita harus dapat menerima keberagaman itu dengan bijak. Karena keberagaman itu yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Karena keberagaman itu yang membuat Indonesia menjadi unik. Nah, anak-anak, segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia
telah menjadi identitas kebangsaan yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang bahkan sebelum Indonesia menjadi suatu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak tahu kan istilah Bhinneka Tunggal Ika? Istilah Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Nah, anak-anak, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana ya cara untuk bertoleransi terhadap suku, budaya, agama, ras, dan gender itu? Nah, kita pelajari satu persatu ya. Cara yang pertama yaitu toleransi dalam keberagaman agama. Caranya yaitu yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain, kemudian tidak memaksakan agama tertentu terhadap orang lain, kemudian beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut, kemudian hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama, bebas memeluk agama sendiri. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa toleransi terhadap keberagaman agama juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya, yaitu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, caranya yaitu yang pertama, baik terhadap siapapun tanpa membedakan suku dan rasnya. Kemudian, menerima suku dan ras bangsa lain. Kemudian, mengembangkan sikap persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang suku dan rasnya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya ya, yaitu toleransi dalam sosial budaya. Cara melakukannya bagaimana? Nah, yang pertama, bangga terhadap kebudayaan Indonesia. Kemudian, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian, mau mempelajari budaya Indonesia. Kemudian, menghargai kebudayaan suku atau bangsa lain. Kemudian, melestarikan budaya Indonesia. Nah, kemudian kita lihat nih toleransi terhadap perbedaan gender. Nah, anak-anak tahu tidak perbedaan gender itu artinya apa? Nah, perbedaan gender artinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang cara melakukannya bagaimana ya? Cara untuk bersikap toleransi terhadap gender ini. Caranya yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan karena laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama. Nah, supaya lebih paham, Ibu kasih contoh nih. Yang pertama, baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk membersihkan ruangan kelas. Contoh berikutnya nih, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi ketua kelas. Nah, sudah paham ya tentang perbedaan gender dan toleransinya? Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, kita Oke, sudah disimak ya videonya tadi? Sudah, Bu. Di sini Ibu sudah jelaskan di video tersebut bahwa kalian itu harus saling menghargai suku, agama, ras, dan golongan. Ini kita membahas tentang toleransi. Ya, sudah kalian simak tadi tentang toleransi. Di situ sudah dijelaskan apa itu arti toleransi, terus kita menghargainya seperti apa ya. Nah, setelah kalian tonton video ini, Ibu akan membagikan lembar kerja ya untuk kalian isi, dan setelah kalian isi akan Ibu panggil satu persatu kelompoknya untuk presentasi di depan ya. Oke, bagikan dulu buku paketnya. Jawab ya, nanti pertanyaannya ada tentang
paketnya. Ya, dibuka buku paket halaman kemarin 85. Ya. Buka bukunya. Setelah bukunya. Sudah Ibu kasih lembar kerjanya, CKPD-nya, tolong dijawab dengan benar. Ini ya. Nama kelompoknya. Nama kelompok, nama ya. Ini bisa nanti. Silakan ya anak ya. Silakan dijawab pertanyaannya yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ya. Buka dulu bukunya dibaca, lalu kalian jawab. Ibu beri waktu 20 menit. Jangan terburu-buru jawabannya. Bukunya dibuka, dibaca terlebih dahulu, dipahami apa yang Ibu perintah di LKPD itu. Ya. Tulis nama kelompok, nama ininya, ketuanya siapa, wakilnya siapa. Ayo bacakan, tunggu. Yang tidak tahu atau kurang paham silakan ditanyakan kepada Ibu. Stop. Bu, apa? Apa lagi? Ya. Bisa menjawabnya? Ini kelompok 3 gimana? Sudah bisa jawab. Coba dicari jawab. Jadi kan sudah dijelaskan di papan tulis apa itu aktivitas. Medi, baca Medi, semangat Medi. Mana? Ada yang tidak paham atau kurang jelas? Silakan ditanya. Gak apa-apa ditanya sama Ibu. Sudah? Jelas. Ini kelompok 4. Apa lagi? Kenapa? Sudah dijawab. Kalau itu silakan diberikan contoh ya nak. Kalau ada perintah disuruh berikan contoh, kurang diberikan contohnya apa? Mana isi? Ya Bu, ada. Ada jawabannya. Ada yang mau tanya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis tanggal hari ini ya nak.
presentasi tolong maju ke depan dan dibacakan hasil dari kerja kalian, ya. Cukup satu saja yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Ibu Undi untuk kelompok yang pertama maju, kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan. Ayo silakan siapa Rama? Ya, maju ke depan Rama. Presentasikan kepada teman-temannya. Ini perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. Ya, silakan Rama. Masuk di sini Rama, berarti datang kemana Rama? Nah, harus dibacakan, ada di sini dikit dan datang kemana. Nah, dan kamu jangan ngikut. Iya maknya. Pasangkanlah lajur kiri dengan lajur kanan sehingga kita bersatu sesuai dengan manfaat bersatu dalam keberagaman. 1. Melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Adanya semangat kebersamaan. Nah, jawabannya ya, ya. 2. Bermain bersama semua teman-teman tanpa membeda-bedakan teman. Jawabannya mempererat hubungan. 3. Saling membantu sesama teman saat membutuhkan bantuan dalam hal kebaikan. Jawabannya terhindar dari perpecahan dan konflik. 4. Melakukan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini hasil presentasi dari kelompok temanmu kelompok 3, ya. Dia memasangkan lajur yang ada di kiri dan lajur yang sebelah kanan. Dipasangkan, Ibu seperti Ibu bacakan kalau tadi kalian kurang jelas. Melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Pasangannya yang benar yaitu adanya semangat kebersamaan, ya. Jadi untuk kelompok 3 mereka mempresentasikan hasil kerjanya berupa memasangkan kata yang benar dari lajur kanan ke lajur yang sebelah kiri. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 yang pertama. Ya, sudah kelompok 3 sudah maju. Ibu persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dibaca aja nggak apa-apa, nggak usah dibikin. Baca ya, baca. Sikap yang dapat menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah adalah memiliki empati dan tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Contohnya, 1. Kita tidak boleh menghina suku lain. 2. Kita tidak boleh menghina antar perbedaan agama. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Oke. Nah, di sini kelompok 1 mereka menjelaskan sikap yang dapat menumbuhkan persatuan dalam keberagaman di dalam lingkungan sekolah. Jawaban dari kelompok 1 itu adalah memiliki empati dan tidak memandang rendah suku, budaya ya yang lain. Contohnya 1, ya di sini mereka menjawab kita tidak boleh menghina suku. Nah, itu ya seperti yang Ibu jelaskan di minggu yang lalu bahwa sesama suku itu tidak boleh saling menghina. Ya, itu contohnya kita di lingkungan sekolah ini tadi. Di lingkungan sekolah ini kita bermacam-macam suku ya Nak ya. Ada yang suku Lampung, suku Jawa, suku Bali ya, Sunda dan lain-lainnya. Tetapi kita di dalam suku yang berbeda itu kita tetap satu, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, yang keduanya kita tidak boleh menghina antar agama, ya. Karena agama itu itu asal kepercayaan kita masing-masing, ya. Saya yakin dan percaya seandainya Ibu dengan agama Islam, berarti Ibu menganut agama Islam. Contohnya wayan, ya.
dia menganut agama Hindu. Ya, arti dia percaya itu bahwa itu agama yang diyakininya bahwa agama itu baik dan benar. Ada yang ditanyakan nggak untuk kelompok satu yang maju? Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Cukup? Jelas? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu yang sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Ibu persilakan untuk kelompok 2 yang maju. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kami dari kelompok 2. Silakan. Kawan-kawan tolong perhatikan gambar di ini ya. Berilah jawaban benar pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah, atau berilah jawaban salah pada gambar yang tidak menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Gambar pertama adalah tiket di kelas, gambar kedua adalah bermain di lapangan, gambar ketiga adalah membuli, gambar keempat adalah menyuruh teman untuk berkelahi, gambar kelima adalah membuli teman, gambar keenam adalah bersih-bersih kelas. Gambar di samping menunjukkan keberagaman dalam hal apa? Tentang beragama. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama, saling menghargai antar sesama agama. Oke, ini hasil presentasi dari kelompok 2. Di sini perintahnya berilah jawaban yang benar pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Jika salah diberi centang salah dan jika benar dikasih centang benar. Di sini ada gambar Di sini ada gambar mereka pikir jam kelas, berarti itu jawaban benar ya. Kalau dia berantem di kelas, bagus nggak itu jawabannya? Berarti itu saling membuli. Kita tidak boleh membuli antar sesama teman ya. Nah di sini ada gambar ya. Gambar di samping menunjukkan keberagaman dalam hal apa? Tentang beragama. Ya itu seperti ibu contohkan dari kelompok 1 bahwa kita itu beragama tidak boleh misalnya si A agamanya Kristen nggak boleh ditemani, itu tidak boleh ya. Sesama agama, beda agama itu harus saling kita hargai dan kita ajak berteman, karena tidak boleh memandang atau memilih-milih agama, suku ya, terus apa golongannya, karena dia kaya kamu tidak mau berteman atau dia miskin kamu tidak mau. Jadi jangan dipilih-pilih ya. Bagaimana sikap terhadap teman yang berbeda agama? Kita harus saling menghargai. Oke, ada yang ditanyakan nggak untuk kelompok 2 yang sudah maju? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, karena Ibu sudah jelaskan juga, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kursi, silakan duduk kursi. Nah, tinggal satu kelompok lagi yang belum maju, Ibu persilakan untuk kelompok 4 ya, yang belum maju. Ayo, Siti. Ada di depan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika terdapat menentukan persatuan dalam keberagaman sekolah adalah: 1. Selalu bertapa dengan teman, contohnya membeda-bedakan agama. 2. Tidak saling menghargai, contohnya membeda-bedakan sesama teman. 3. Tidak saling menghormati, mengejek sesama suku. 4. Membeda-bedakan teman, membeda-bedakan satu sama lain. Oke, ini jawaban dari kelompok yang terakhir, kelompok 4. Di sini pertanyaannya sikap yang dapat melunturkan persatuan dalam keberagaman di sekolah, ya. Ada jawabannya di sini ada 5 dari kelompok 4 yang menjawab. Yang pertama, selalu bertengkar. Kenapa ini dia pertanyaan ini seperti ini? Karena sikap yang dapat melunturkan. Pertanyaannya
bertengkar dengan teman. Baik nggak itu nak? Baik, maka dikatakan ini yang dapat melunturkan. Yang kedua, tidak saling menghargai. Baik tidak? Tidak. Tidak. Ya. Selalu saling mengejek teman. Baik tidak? Tidak. Selalu membeda-bedakan teman. Yang seperti ibu bilang tadi, membedakan dia karena dia kaya kita temenin yang di sini. Bagus nggak itu nak? Ya. Jadi kita sesama teman ya tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi ini jawaban dari kelompok 4. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak, Bu. Sudah tahu semua berarti ya. Anak ibu sudah pintar-pintar semua berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti ibu anggap kalian pintar-pintar semua ya. Nah, jadi kelompok 4 sudah maju. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Apa ada yang ditanyakan kepada ibu? Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ya. Kesimpulannya, anak, dari pembelajaran kita hari ini, ya, tentang toleransi antar umat beragama, antar ras, antar suku, ya. Yang terakhir tadi ada kita lihat antar gender. Apa itu tadi katanya gender? Video tadi sudah kita tonton, ya. Ada kata-kata di situ tadi gender. Apa itu gender? Ibu ingin tahu. Kalian yang nonton tadi menyimak. Ya apa, Esti? Perbedaan antara laki-laki dan Oke, tepuk tangan untuk Esti. Jadi gender itu tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena kodrat laki-laki dan perempuan itu sama, ya. Jadi kita di zaman sekarang itu laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Nah, gender laki-laki dan perempuan itu ada contohnya. Seandainya kadang kita ada pemilihan ketua OSIS, ya. Karena dia perempuan boleh nggak dia jalan? Boleh. Karena di situ toleransinya tadi tidak boleh memandang gender. Gender itu tadi kata Esti, ya tidak boleh membedakan antara laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu kodratnya sama, ya. Boleh cari duit bisa, perempuan itu ya kerja di mana saja bisa. Karena perempuan zaman sekarang ini nak lebih hebat, ya. Kemampuannya juga sudah sama setara dengan laki-laki. Jadi kalian sudah dengar atau kalian asing mendengar gender itu tadi sudah dijelaskan sama Esti bahwa gender itu tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tolong dikumpul buku cetak dan tugas kalian tadi. Untuk kedua kelompok saja yang mengumpulkan ke depan, yang lain duduk saja di kursi masing-masing. Buku cetaknya juga dikumpul mana? Bawa ke depan biar untuk koleksi. Sudah kelompok 4. Tentang toleransi beragama, toleransi tentang suku, termasuk tadi udah ibu bahas juga tentang gender, ya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Sekali lagi ibu tanya, sudah cukup semua, sudah jelas? Oke, sekalian sudah jelas.